Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, berjumpa lagi dengan Pak Wahab. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tema 2, pembelajaran 5 dan 6. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita membaca suratul Fatihah dengan harapan semoga yang kita hasilkan nanti dapat menjadikan manfaat, tentunya ilmu yang barokah. Al-Fatihah. Baik, anak-anakku, silahkan dibuka temanya halaman 35, pelajaran 5. Ayo bermain peran. Tahukah kamu Indonesia memiliki berbagai jenis tumbuhan? Ada berbagai jenis sayuran, buah, tanaman, obat, dan tanaman hias. Tanaman hias terdiri dari berbagai jenis tanaman berbunga maupun tanaman tidak berbunga. Tanaman hias dimanfaatkan untuk penghias taman-taman, rumah, kantor, dan tempat umum. Hari ini kegiatan di sekolah melanjutkan bermain peran. Ceritanya berasal dari dongeng Bunga Melati yang Baik Hati. Ada beberapa kelompok yang belum tampil dalam bermain peran, termasuk kelompok Dayu. Ini ada gambar. Dayu beserta kelompoknya sedang bermain peran atau mempraktekkan peran dari Bunga Melati yang Baik Hati. Perankanlah dongeng yang ada pada pembelajaran 4. Untuk kelompok yang belum bermain peran, bekerja samalah dalam bermain peran. Karena kita tidak memungkinkan untuk bermain peran, kalian bisa membaca dongengnya di pembelajaran keempat. Mungkin kalian sudah membaca ya kemarin. Di pembelajaran keempat itu ada dongeng. Dan sedangkan di halaman ini pembelajaran 5 ini Dayu sedang mempraktekkan bermain peran-peranan atau Dayu berperan sebagai bunga melati. Ini ada kumbang-kumbang, bunga matahari, kumbang-kumbang sedang menghampiri bunga melati atau Dayu, kupu-kupu, tawon, dan lain-lain. Nah, ini bekerja sama merupakan salah satu sikap baik yang perlu kita lakukan. Karena bermain peran merupakan permainan yang harus dilakukan dengan bekerja sama, maka kerjasama adalah sesuatu yang perlu kita lakukan. Selanjutnya, ayo menulis. Dalam dongeng Bunga Melati yang Baik Hati terdapat pesan yang patut kita contoh. Tulislah pesan yang terkandung dalam dongeng tersebut. Kalian bisa membuka kembali dongeng Bunga Melati pada pembelajaran keempat. Lalu kemudian silahkan tulis pesan yang terkandung dalam dongeng tersebut. Apa kira-kira pesannya yang dapat diambil, ditulis di sini ya. Tulis ini. Lanjutnya, ayo membaca. Bersikap baik sangat dianjurkan. Bersikap baik kita lakukan kepada manusia, tumbuhan, dan hewan. Dengan bersikap baik kita pun akan mendapatkan kebahagiaan. Jika kita bersikap baik terhadap tumbuhan, maka tumbuhan akan memberikan banyak manfaat pada kita. Salah satu sikap baik yaitu mendoakan yang baik untuk orang lain. Nah, ini perlu digarisbawahi anak-anakku. Kenapa kita itu harus bersikap baik kepada atau terhadap tumbuhan ataupun makhluk hidup yang lain. Tumbuhan jika dirawat oleh seseorang, kalian ataupun yang lain, itu tumbuhan akan bertambah banyak, bertambah indah, bertambah besar. Tentunya ketika kita sudah merawatnya, tumbuhan juga akan memberikan manfaat pada kita. Contohnya bunga melati yang tadi, jika kita rawat, baunya bisa semerbak, bisa menjadikan harum ruangan atau tempat di sekitar kita, tempat rumah kita. Kemudian salah satu sikap baik lagi yaitu mendoakan orang yang baik, orang baik. Salah satu sikap baik yaitu mendoakan yang baik untuk orang lain. Kalian tentunya bisa pernah ya mendoakan teman kalian, entah itu ketika teman kalian sakit ataupun teman kalian sedang lomba. Misalnya saat Edo sakit, teman-temannya mendoakan Edo agar cepat sembuh. Apakah kamu memiliki pengalaman mendoakan orang lain?
Tulislah pengalamanmu pada tempat yang tersedia. Nah, silakan ditulis di sini. Misalkan ketika ada teman sakit, ya Allah, semoga teman saya bernama ini segera sembuh. Nah, ataupun yang lain. Misalkan lagi, jika ada teman kita yang sedang berlomba, ya Allah, semoga teman saya bernama ini dapat mendapatkan juara ataupun yang lain-lain. Silahkan ditulis di sini. Nah, sekarang ayo berlatih. Salah satu contoh sikap baik adalah bersikap jujur. Dayu berusaha mengamalkan sikap baik ini. Saat mengerjakan tes, Dayu tidak pernah menyontek. Nah, salah satu contoh sikap jujur yaitu ketika kita ulangan, kalian ulangan ya, kalian tidak mau menyontek, entah menyontek buku, menyontek pekerjaan temannya ataupun ataupun yang lain. Nah, itu salah satu contoh sikap baik, yaitu jujur. Yuk kita coba praktekkan sikap jujur saat mengerjakan soal-soal berikut. Contoh soal, Dayu mengumpulkan biji kacang merah sebanyak 500 butir. Biji kacang merah ia letakkan pada kotak berwarna hijau. Siti mengumpulkan biji kacang merah sebanyak 610 butir. Ia meletakkannya pada kantong plastik. Berapakah jumlah kacang merah Dayu dan Siti? Nah, ini ada sudah contohnya ini 500 ditambah 610 ya. Dayu mempunyai 500 butir, sedangkan siapa tadi? Siti mempunyai 610. Jika dijumlahkan 500 ditambah 610 sama dengan 1110. Jumlah kacang merah Dayu dan Siti 1110 butir. Tinggal menambahkan saja. Jika tempat menyimpan kacang merah Dayu diletakkan dalam plastik, kacang merah Siti diletakkan pada kotak berwarna hijau. Berapakah jumlah kacang merah Dayu dan Siti? Ini tinggal memindah saja atau memindah yang depan diganti yang belakang ataupun sebaliknya. Nah, ini tadi kan di atas kan 500 tambah 610 jumlahnya 1110. Sedangkan ini dibalik 610 ditambah 500 jumlahnya tetap 1110. Jumlah kacang merah Dayu dan Siti tetap 1110. Nah, ini hasilnya 610 ditambah 500 sama dengan 500 ditambah 610 sama. Kalau penjumlahan itu dibolak-balik sama hasilnya. Selesaikanlah soal-soal cerita berikut ini seperti contoh. 1. Edo mengumpulkan 530 helai daun rangka. Ia menyimpannya dalam kantong plastik hitam. Beni mengumpulkan 720 helai daun rangka. Ia meletakkannya dalam kantong plastik merah. A. Berapakah jumlah daun yang dikumpulkan Edo dan Beni? Nah, ini sudah disediakan ini. Titik-titik ditambah titik-titik sama dengan titik-titik. Jumlah daun yang dikumpulkan Edo dan Beni ini masih titik-titik helai. Silahkan dijumlah sendiri anak-anakku di sini. Seperti contoh yang di atas tadi. Nah, tempat menyimpan daun milik Edo dan Beni ditukar. Daun Edo diletakkan pada kantong plastik merah. Daun Beni diletakkan pada kantong plastik hitam. Berapakah jumlah daun milik Edo dan Beni? Nah, ini. Nah, silahkan diselesaikan sendiri. Seperti contoh di atas tadi. Tinggal balik lagi. C. Titik-titik tambah titik-titik sama dengan titik-titik. Nah, ingat tadi sudah saya katakan bahwa penjumlahan itu jika dibolak-balik sama. Silahkan dikerjakan sendiri. Tinggal mengisi itu. Seperti contoh di atas tadi. 2. Di rumah Lani sedang panen rambutan. Ayah memetik rambutan. Lani dan adiknya mengumpulkan rambutan yang dipetik ayah. Lani berhasil mengumpulkan 840 buah rambutan. Ia meletakkan rambutan pada bakul bambu. Adik Lani mengumpulkan 420 buah rambutan. Ia meletakkannya pada bakul plastik. A. Berapakah jumlah rambutan yang dikumpulkan Lani dan adiknya? Nah, ini silahkan dikerjakan di sini. Jumlah rambutan yang dikumpulkan Lani dan adiknya berapa buah? Jika tempat menyimpan rambutan ditukar, Lani meletakkan rambutan dalam bakul plastik. Rambutan adik Lani disimpan pada bakul bambu. Berapakah jumlah rambutan Lani dan adiknya? Tinggal menjumlah lagi. Nah, hasilnya ini berapa? Nah, ini
pembelajaran kelima. Silahkan diisi sendiri di situ, saya kira mudah itu. Nah, sekarang lanjutnya pembelajaran keenam. Ayo bercerita. Dayu senang dengan dongeng yang menceritakan kebaikan. Kali ini Dayu membaca dongeng tentang kebaikan hati seorang petani. Ayah Dayu pernah bercerita tentang pekerjaan petani. Petani menanam benih tanaman di sawah satu ladang atau ladang. Setiap hari petani menyimpan dan merawat tanaman yang ditanamnya, hingga akhirnya tanaman-tanaman tersebut siap dipanen. Yuk kita baca dongeng berikut ini. Setelah itu ceritakanlah kembali dalam bentuk gambar berseri. Petani yang baik hati. 1. Suatu hari tinggallah seorang petani yang baik dan murah hati. Pada saat petani itu pergi ke sawahnya, ia menemukan seekor burung pipit yang kakinya patah. Sang petani merasa kasihan. Ia pun membawa burung itu ke rumahnya yang sederhana. Sang petani langsung mengobati kaki burung tersebut. Setelah beberapa hari ia rawat, burung pipit itu ia lepaskan kembali ke alam bebas. 2. Beberapa hari kemudian, pada saat petani itu sedang mengairi sawah dan mencabuti rumput liar, ia didatangi oleh burung pipit kecil yang telah ia tolong. Burung itu membawa 3 buah biji semangka pada paruhnya. Ia memberikannya kepada petani itu. Setelah itu, burung itu pun pergi. Petani itu sangat berterima kasih kepada burung. 3. Besoknya, sang petani menanam biji-biji semangka itu di dekat rumahnya. Setelah ia mengurus bibit pohon semangka itu pun bertumbuh. Semakin lama pohon itu semakin besar. Akhirnya pohon semangka berbuah. Petani itu sangat senang. Ia mengambil ketiga buah semangka itu. 4. Pada saat ia membelah buah semangka yang pertama, keluarlah beberapa bungkah emas dan berlian yang berkilauan. Petani itu merasa sangat kaget bercampur senang. Lalu ia membelah semangka yang kedua, ternyata isinya adalah bahan-bahan bangunan. Petani itu merasa sangat bahagia. Lalu ia membelah semangka terakhir. Ternyata keluarlah para pekerja yang siap membangun istana yang megah untuk ia tinggali. 5. Akhirnya karena kebaikan dan ketulusan petani itu, sekarang ia menjadi orang yang sangat kaya raya. Ia selalu membagikan hartanya kepada orang yang kekurangan dan selalu menolong orang yang butuh pertolongannya. Buatlah gambar yang menceritakan dongeng petani yang baik hati. Gambar pertama, ini ada kolom 1. Nah, silahkan yang tadi ya, nomor 1 ini, atas tadi. Nah, ini silahkan kalian cerita tersebut silahkan dituangkan di dalam gambar pada halaman ini, pada kolom ini. Silahkan digambar misalkan petani dengan burung, petani di ladang sedang mengobati burung, terus kemudian dilepaskan lagi. Ya, jelek tidak apa-apa ya, nggak usah malu. Jelek tidak apa-apa, yang penting hasil sendiri ya, sambil latihan. Nah, terus yang 2 juga seperti itu. Cerita yang kedua tadi berkaitan dengan apa, sampai gambar di sini ya, di sini. Yang jelas Pak Wahab tidak membatasi sampean untuk, kalau bisa bagus gambarnya ya nggak apa-apa, bagus itu. Tapi kalau memang tidak bisa, agak bagaimana, yang penting kalian mengerjakan sendiri, itu sudah bagus menurut Pak Wahab. 4 juga seperti apa ya. 5 cerita tadi apa, gambar sebisanya, tidak harus bagus, yang penting kalian menggambar dan berkarya ya. Ayo menulis, tulislah pesan yang terdapat pada dongeng petani yang baik hati. Di sini di dalam cerita tadi ada beberapa pesan yang terkandung ya. Misalkan ya, Pak Wahab cuma memberikan contoh 1. Jika kita berbuat baik kepada sesama makhluk, maka makhluk tersebut akan juga berbuat baik pada kita. Jadi saling berbuat baik, itu contohnya. Kalian bisa mencari lagi banyak, tadi ada 5 cerita
semua mengandung pesan yang terdapat dalam cerita tersebut. Tulislah perbuatan baik yang telah dilakukan petani yang baik hati. Tadi apa? Sudah jelas kan tadi? Baiknya apa saja tadi? Ini ada kolom ini. Ayo diskusikanlah pertanyaan di bawah ini dengan teman satu kelompokmu. Mengapa kita harus berbuat baik kepada semua makhluk hidup, khususnya kepada tanaman? Berhubung kita itu tidak memungkinkan untuk berkelompok, maka kalian bisa menanyakan kepada orang tua kalian. Ya, alasannya apa? Silahkan ditulis di sini. Ini sudah disediakan kolomnya. Gambarkanlah pengalamanmu bersikap baik kepada orang lain, khususnya saat mendoakan orang lain. Digambar di sini ya pengalamanmu. Misalkan kamu berdoa, gambar orang berdoa itu seperti apa. Ingat, jelek tidak apa-apa. Pak Wahab tidak mengharuskan kalian harus menggambar dengan bagus. Ya sebenarnya pengen Pak Wahab, tapi daripada nanti Pak Wahab menuntut kalian untuk menggambar bagus, tapi ternyata gambar tersebut bukan hasil karya kamu sendiri. Itu. Ayo berlatih. Dayu dan teman-temannya mengunjungi kebun manggis. Kebun manggis itu milik paman Dayu. Dayu dan Siti membantu memasukkan buah manggis ke dalam karung. Karung Dayu berisi 540 manggis. Karung Siti berisi 590 manggis. Berapakah jumlah manggis dalam karung Dayu dan Siti? Buatlah bentuk penjumlahan dengan pertukaran. 540 tambah 590 sama dengan 1130. Dibalik 590 ditambah 540, hasilnya tetap 1130. Bawahnya sama. 540 tambah 590 sama dengan 590 ditambah 510. Dibolak-balik, tinggal membolak-balikkan saja. Hasilnya tetap sama. Kita bantu Dayu mengerjakan latihan soal di bawah ini seperti contoh. 1. Keranjang Lani berisi 730 buah rambutan. Keranjang Edu berisi 400 buah rambutan. Berapakah jumlah rambutan di keranjang Lani dan Edu? Buatlah bentuk penjumlahan dengan pertukaran. Kotaknya sudah disediakan. Seperti apa cara mengerjakannya? Ya, seperti di atas tadi sudah dijelaskan. 2. Udin dan Lani membantu panen tomat di kebun Nenek Lani. Udin mengumpulkan 630 buah tomat, Lani mengumpulkan 450 buah tomat. Berapa jumlah buah tomat yang dikumpulkan Udin dan Lani? Buatlah bentuk penjumlahan dengan pertukaran. Sama seperti di atas tadi. Tinggal ditulis di sini. 3. Beni menyapu halaman rumah nenek yang luas. Ia mengumpulkan daun-daun kering dalam 2 kantong plastik besar. Kantong plastik hitam berisi 780 helai daun kering. Kantong plastik putih berisi 578 helai daun kering. Buatlah bentuk penjumlahan dengan pertukaran. Sama seperti itu. Ini untuk pembelajaran 1, pembelajaran 5 dan 6, subtema 1, tema 2 sudah selesai, yaitu pesan Pak Wahab, ketika kalian di rumah tetaplah belajar ya, patuhi orang tua, jangan menganggap bahwa kalian di rumah itu tidak belajar ya. Ingat itu, apa yang dikatakan orang tua kalian turuti ya. Jangan lupa sholatnya, mengajinya, belajar juga, sholat dan mengaji juga. Mematuhi orang tua itu sangat penting ya. Ingat, ridho dari Allah itu tergantung dari ridho kedua orang tua nih kalian semua. Mungkin hanya itu yang bisa Pak Wahab sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.